Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi rasli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya akan ulang dulu materi yang lalu. Thanks for the follow. Kita mesti ulang-ulang biar kita pandai. So, saya akan ajar pertama mengenai cara marking. Ya, kita mesti pakai warna-warni biar apa namanya jelas ketika kita ganti-ganti time frame. So, pertama kali saya ajarkan dulu adalah bagaimana saya marking mulai dari time frame besar, yaitu monthly, untuk mengetahui storyline-nya. Tapi jalan terus ya bro, ini belum 10 Thanks for detik. the follow. Kemudian kita multi time frame turun ke dari monthly, kita turun ini monthly, sekarang weekly ya. Oke, sekarang ini awal nih ya, awalnya monthly. Saya pakai garisan warna hitam. Oke, lalu kita turun ke weekly, kita sepakati warnanya adalah purple. So, kita tanda dulu mana-mana SNR daripada weekly. Nampak kan akurasinya touch weekly, maju 6. Touch weekly naik. Reject kan? Thanks Tapi for the reject follow. semua ini kurang kuat lah. Kemudian weekly ini yang paling bawah ini adalah sebab ini. Ya. Weekly sudah selesai. Lalu kita turun ke time frame daily. Untuk kita marking, kita mulai dari ya kalian lihat lah ya keakurasian daripada storyline. Warna biru kesepakatan kita. Ini lihat touch daily Junam ya. Ini juga akan nampak touch daily Junam. Paham ya? Itu sebab karena storyline. Ya sebab yang bener line chart, tapi kan kalau saya udah terbiasa nih pakai candlestick. Nah sama aja tuh line chart pasti ketemunya juga sama. Ya. Lepas dari daily, bagaimana selanjutnya kita marking ke S4 untuk mendapatkan zone yang lebih kecil. Sebab kalau time frame besar itu zonnya besar-besar. Gitu caranya. So expose seperti ini contoh. Nih. Nah, kalau untuk marking selanjutnya zona kamu baru pakai shadow. Macam ini dia kena S4 tepat. Nah, S4 kamu kasihlah zonanya warna merah. Tuh. Touch. Nah, ini di sini, sorry. Kelihatan ya? Tuh. Ini resisten S4 bersamaan dengan daily punya touch. Nah. Layar berapa? Kok layar siapanya yang layar Sutoyo? Gini kita lagi belajar. Ya, untuk lebih precise lagi, contoh di sini ya, di sini ini kita sudah marking daily warna biru juga dalam zone shadow ya. Untuk marking zone kalian pakailah shadownya. Lalu kalian boleh precise lagi untuk lebih sharp untuk ke S1. Nih, kalau kalian nampak di S1 pun sebenarnya dia sama zonanya. Nih, sama zonanya dengan S4. Jadi memang ya inilah minimal yang kita bisa dapatkan untuk kita tekan layer. Nih, tepat touch dan Juna. Gitu ya. Materi hari ini confirmation, oke? Bang, itu jadi gimana pilih yang mana harus tadi? Nantilah Mike ya, ini kita recap kemarin kamu nggak ada sih salahnya pas saya ajar tentang SNR. Ini kita mau laju, kita mau terus.
ke materi selanjutnya. Materi hari ini adalah confirmation. Tapi ini saya recap dulu bagaimana saya cara gambar SNR. Oke. Oke, so ada dua cara penggambaran trendline yaitu dari body ke body dan dari shadow ke shadow. Kalau itu nanti juga kalian akan mendapatkannya based on jam terbang ya. So, pertama saya akan tunjukkan bagi yang belum mengikuti pelatihan saya sebelumnya ini adalah trendline continuation. Pertama kita gambar body to body, lalu shadow to shadow. Nah, ini tadi nggak ada yang kena semua, so ini kenanya karena shadow to body. Thanks for the follow. So ada tambahan yaitu shadow to body, itu sebab dia jurnal. Ini adalah trendline continuation, yaitu berkelanjutan atau follow the trend. Nah, kalau yang di bawah ini contohnya ada dari shadow to shadow. Thanks for the follow. Ini one touch, two touch, three touch. One touch, two touch, three touch, and fly. Ya. Thanks for the Ini follow. one touch, two touch, three touch, and jump. Ini adalah trendline continuation. Dan contoh, nah ini ada contoh bagus. Ini contoh. To shadow, lihat. One touch, two touch, three touch, jump. Paham ya? Ini adalah trendline, apa namanya? Divergence. Ntar saya kasih tulisan. Harap paham, ingat-ingat. So, trend divergent itu kalau bedanya dengan continuation, kalau continuation untuk tren menurun dia ada di atas, kan gitu. Menghadapnya ke bawah, sorry. Untuk downtrend dia menghadap ke bawah, uptrend dia menghadap ke atas. Itu continuation. Tapi kalau divergent, tren turun dia menghadap ke atas, tren naik dia menghadapnya ke bawah. Jadi kebalikannya, gitu ya. So, ini juga contoh trendline divergent. Nanti Antas, tutas, tritas, and fly. Itu sebab semalam saya ada live bagi di sini. Kita bagi buy di sini. Dan betul nggak? Komen rame-rame. Betul nggak semalam pada dapat buy sini? Sangat live. Di akar. Saya trader akar pucuk ya. Buat teman-teman yang baru join, yang belum kenal saya. Mau lihat nggak entry saya? Ganas. 20.000 pip. Mau lihat nggak? Thanks for the follow. Ada nggak yang mau lihat entryan saya 20.000 pip? Nah, Anda yang mau lihat nggak entryan saya 20.000 pip? Bukan 1.000, 2.000 pip, bro. Sombong amat. Nampak kan? Oh, bro. Lihat, bro. Dari sini ke sini, ke current price, tuh lihat. 26.000 pip. Ini S4 ya. Bukan M1 ya. S4 broku. Dan saya selalu akar pucuk entry-nya. Tuh, nampak nggak akar pucuk? Nampak nggak? Nampak nggak, bro? Nah, nampak nggak, bro? Nah, powerful. Jadi biar kalian yang baru kenal saya pada tahu, saya adalah trader 20.000 pip, bukan 1.000, 2.000 pip ya. Sombong amat. Dan itu cantik sekali kejadian kita dapat di akar. Itu sebab, adanya dua trendline powerful, yaitu yang selanjutnya adalah breakout trendline. Ini touch 1, touch 2 di breakout, so kalian tunggu dia balik, kalian boleh buy di sini, boleh buy di sini. Paham nggak? Sekarang ini breakout trendline. Touch 1, touch 2 dia breakout. Oke. Dan SNR-nya nih di sini.
Untuk zona B kita semalam. Zone besar kalian tunggu dia dekat-dekat trendline baru tekan. Tuh. Semalam kita dapatlah itu B, ya. Dan saya masih hold. Tapi sudah collect separuh ketika dia di sini. Sebab ini ada roadblock lah ini, ya. SNR S1. Nah, nih. Doji dan rejection. Oke, so kita kasih contoh kejadian di sini. Semalam. Ini time frame H1. So, bagaimana kita mencari makhluk yang namanya doji? Ciri-ciri doji adalah ekor panjang, badan kecil, ya. Apa-apa yang berbentuk begini, T, bisa di sini, ini kelihatan kan? Nah, begini atau begini, ya, atau begini, nah, itu adalah doji. Atau dia agak tebal, nah, begini, paham ya? So, saya akan begitu nih doji ini, kenapa nggak? Nih, doji. Ini juga saya kategorikan semua yang kayak gini saya hanya buat satu nama makhluk namanya doji. Walaupun ada yang bilang apa ya? Nanti shooting star lah, apalah, tetek bengek lah itu. Ada yang hanging man lah, ada yang hammer lah. Bodoh amat, saya cuma satu aja, saya nggak mau pusing. Saya buat nama doji. Macam ini doji, macam ini doji. Nampak ya? Ini pun doji, ini pun pokoknya kalau yang mungil-mungil ada shadow atas bawah, ini doji. Ya, bisa diterima? Bisa diterima? Ya, kalau bisa diterima kita berikan contoh yang semalam. Sini, kamu lari. Kalau di time frame besar itu akan terlambat untuk nampak. So kamu mesti lari ke time frame bawah. Nampak nggak? Ini ada doji. Nampak nggak? Ini ada doji. Ini juga arsen yang menyebabkan saya confident semalam untuk terus bye. Bahkan saya kasih challenge, ayo yang mau saya tambah layar komen 1 gitu kan. Wah, banyak yang komen 1. Ya udah saya tekan sebanyak yang komen. Sombong amat. Gitu. Paham ya? Dojinya enggak turun time frame, ini di M15. Kalau di S1 nanti kalian lambat, ketinggalan. Ini bahkan di M5 atau di M1 pun muncul. Itu confirmation nih, lihat di M5 nih sekarang, M5 nih. M5 pun nih doji kan? Nambah lah. Bahkan nextnya engulfing. So pede lah. So, saya lanjut materi yaitu adanya ini combination. Bro, sebenarnya kalau kamu minta lanjut materi, materinya sudah selesai. Dengan ini saja. Confirmation-nya cukup. Oh, boleh tambah satu lagi lah confirmation. Ya. Nah, tambah. Tambah. Ya itu nih, saya balikin ke price action ya. Candle pattern dan chart pattern. Percaya lah bro, benda forex Thanks for itu the cuma ini follow. aja gitu loh. Nggak usah dibikin pusing. Candle pattern yang saya pakai ya yang simple-simple, misalnya 3 white shoulder, 3 black crow, apalagi saya sampai lupa lah. Ada shooting star yang macam-macam itulah. Chart pattern yang paling powerful dibanding candle pattern. Candle pattern, tahu nggak bedanya candle pattern sama chart pattern itu apa? Mesti paham dulu lah, jangan makan semuanya. Candle berarti kan cuma terdiri dari beberapa candle. Kalau chart pattern berarti dalam satu chart, so lebih kuat gitu loh. Paham ya? So, banyak contoh untuk nih candle pattern, chart pattern lah ya, chart pattern gini. Nih macam ini sebenarnya di time frame bawah bisa jadi double top. Ini di S1 dia double top. Nah ya, contoh seperti itu.
Nih double bottom. Kelihatan nggak? Nih namanya double bottom. Thanks for the follow. Wah. Dan di sini dia membuat apa? Bullish flag. Nampak nggak kalian ini bullish flag? Nih gini, sap. Nih gini, sap. Bener nggak? Nah, so dia akan live. Gitu bro. Paham ya? Buat yang simpel-simpel ya. So, materi confirmation saya rasanya cukup. Nah, ini saja. Oke? Dalam big action harus ada Ingafin. Harus pakai kain caption capek. Saya sering mencuri start entry itu ketika saya lihat sebuah chart pattern yang possible untuk muncul. Thanks for the Ini juga follow. bisa, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Segera tanya sekarang juga. Saya sudah capek. Saya mau nengok Harley saya dulu. Sombong amat. Terima kasih Bang Jeki, Tuhan memberkati. Terima kasih sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir pada siang hari ini. Selamat bermalam minggu buat para anak muda yang masih jomblo terutama ya. Semoga dapat pasangan sebab Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Kalau yang masih jomblo kasihan banget. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.